Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to KPKM Talk. Pada kali ini bersama saya Siska Wardani akan membahas mengenai kesehatan pada remaja. Nah, apa aja? Nah, nanti kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom pertanyaan Instastory IG KPKM ya. Definisi sehat menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO yaitu suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, sosial, dan mental dan bukan hanya sekedar bebas dari penyakit atau kecacatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kita semua baik-baik saja, amin. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutmaini, saya anggota dari Korps Penyuluh Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Berikut saya akan menjelaskan contoh untuk menjaga kesehatan fisik agar tetap sehat. Yang pertama, penuhi makanan yang berserat. Tubuh kita memerlukan banyak sekali serat untuk menjaga agar terhindar dari paparan penyakit, virus, bakteri, dan lain-lain sebagainya. Terus, apa saja sih makanan yang mengandung serat? Banyak. Ada buah kiwi. Teman-teman, buah kiwi itu mengandung 3,0 sampai dengan 100 gram serat. Yang kedua, ada kacang merah. Teman-teman, kacang merah itu selain mengandung serat yang tinggi, dia juga mengandung protein dan zat besi yang baik untuk tubuh. Yang ketiga, ada alpukat. Teman-teman, alpukat selain mengandung serat, dia juga dapat mengurangi resiko terhindar dari penyakit jantung dan juga dapat menurunkan kolesterol. Kemudian ada jagung. Jagung biasanya kita konsumsi sebagai makanan pokok karena mengandung karbohidrat sama seperti nasi. Jadi jagung itu selain mengandung karbohidrat, dia juga mengandung serat yang tinggi. Kemudian ada oat milk. Teman-teman, oat milk selain mengandung serat yang tinggi, dia juga mengandung antioksidan yang baik juga untuk tubuh. Kemudian ada kacang polong. 1 cangkir kacang polong itu mengandung 16,3 gram serat. Terus teman-teman, yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan kehigienisan makanan. Ini sangat penting sekali teman-teman, khususnya buah dan sayur. Buah dan sayur sebelum kita konsumsi, kita harus memastikan kebersihan dan kehigienisannya. Kita harus mencuci buah dan sayur tersebut dengan baik agar bersih. Kemudian, misalnya kalau kita masak sayur, itu harus diperhatikan tingkat kematangannya, karena itu juga penting diperhatikan teman-teman. Kemudian yang ketiga, kurangi mengkonsumsi makanan instan. Makanan instan kita ketahui itu enak sekali, selain enak, dia juga gampang dimasak, terus cepat. Tapi itu semua tidak baik untuk tubuh. Saya ambil contoh satu aja, satu sampel. Kita ambil contoh mie instan. Teman-teman, mie instan itu selain enak, cepat, terus tidak ribet dimasak, tapi itu tuh tidak baik untuk tubuh teman-teman. Karena apa? Dalam mie instan mengandung zat lilin seperti pewarna, dia juga mengandung natrium karbonat dan juga kalium karbonat. Kalium karbonat, natrium karbonat, dan zat lilin ini tidak baik kita konsumsi sehari-hari karena itu semua dapat menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu perhatikan porsi makan. Porsi makan di sini tidak boleh kelebihan dan juga tidak boleh kekurangan. Jika kelebihan, maka tubuh kita akan mengalami obesitas atau kegemukan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, penuhi cairan dalam tubuh. Teman-teman, cairan yang saya maksud adalah air putih karena tubuh kita membutuhkan 1,5 liter atau setara dengan 8 gelas air putih setiap harinya. Tubuh kita itu terdiri dari 70% cairan sehingga kita harus
harus benar-benar memperhatikan konsumsi air putih kita, apakah sudah sesuai anjuran atau tidak. Air juga banyak sekali manfaatnya untuk tubuh, salah satunya yaitu merupakan sumber energi dan juga dapat melancarkan sistem pencernaan. Selanjutnya, tidak boleh begadang di malam hari, apabila di siang hari kita sudah melakukan aktivitas. Angin malam itu tidak baik untuk kesehatan dan juga tidak baik untuk tubuh, sehingga kita tidak boleh begadang. Salah satu kerugian dari begadang yaitu sistem imun kita dapat menurun. Selanjutnya yaitu konsumsi vitamin D. Nah, vitamin D ini banyak sekali manfaatnya untuk tubuh teman-teman. Salah satunya yaitu dapat membantu kita agar tidak terpapar dari penyakit, bakteri, virus, dan lain-lain sebagainya. Vitamin D juga dapat menstimulus sistem imun tubuh kita agar sistem imun kita dapat tetap kuat. Selanjutnya yaitu olahraga secara rutin. Teman-teman, tentu ya kita ketahui bersama bahwa olahraga itu banyak sekali manfaatnya dan juga olahraga itu penting sekali, sehingga kita harus memperhatikan apakah tubuh kita sudah melakukan olahraga atau tidak. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Teman-teman, tubuh kita itu memerlukan istirahat 7 sampai dengan 8 jam setiap harinya, sehingga kita harus perhatikan terus apakah tubuh kita sudah istirahat yang cukup atau tidak. Kalau perlu, kita harus membuat jadwal kapan tubuh kita istirahat, kapan kita harus tidur, dan lain-lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Jadi di sini aku mau ngebahas yang namanya kesehatan mental. Apa sih itu kesehatan mental? Setiap orang memiliki kesehatan mental, seperti halnya kesehatan fisik. Kita perlu hanya menjaga dan memeliharanya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Seringkali, istilah kesehatan mental secara keliru digunakan sebagai ungkapan pengganti untuk masalah kesehatan mental yang terkait dengan depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kesehatan mental tidak sama dengan masalah kesehatan mental. Kesehatan mental dan kondisi kesehatan mental. Kesehatan mental adalah hal yang bersifat pribadi dan individu. Hal ini menentukan bagaimana seseorang dapat berhubungan dengan orang lain, menangani stres, dan membuat pilihan. Kesehatan mental adalah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Masalah kesehatan mental adalah serangkaian kondisi yang berdampak pada kesehatan mental. Karenanya, ini adalah kondisi yang mengganggu suasana hati kita, perilaku, pemikiran atau cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Untuk dapat menjaga kesehatan mental yang dapat kita lakukan misalnya dengan 1. Ceritakan perasaan Anda pada orang lain. Cara menjaga kesehatan mental yang pertama dan mudah untuk dilakukan adalah menceritakan kondisi yang Anda alami pada orang-orang terdekat. Membicarakan perasaan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah salah satu perawatan mandiri yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi mental agar tetap sehat. Meski terlihat mudah, menggambarkan perasaan saat berbicara dengan orang lain bagi beberapa orang merupakan hal yang sangat sulit. Jika hal ini sulit dilakukan, buatlah percakapan berkembang secara alami, misalnya saat melakukan aktivitas bersama. Perlu diketahui, cara ini hanya membantu mengurangi kecemasan selama beberapa saat. Yang kedua, cara menjaga kesehatan mental berikut yang mudah dilakukan dan namun sering terlewatkan adalah yaitu olahraga. Olahraga teratur dapat meningkatkan rasa percaya diri dan dapat membantu Anda berkonsentrasi. Selain itu, olahraga juga menjaga berbagai organ vital di tubuh agar tetap sehat. Olahraga tidak selalu dikaitkan dengan pergi berjalan-jalan, berkebun, atau mengerjakan pekerjaan rumah yang juga bisa membuat Anda tetap aktif. Beberapa pakar menyarankan olahraga dilakukan sekitar 30 menit, setidaknya 5 kali dalam seminggu.
agar Anda tetap bahagia menjalaninya. Pilihlah aktivitas fisik yang Anda senangi. Yang ketiga, pelajari cara mengatasi stres. Suka atau tidak, stres adalah bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, Anda harus mencoba berbagai strategi mengatasi stres seperti tai chi, berolahraga, bermain dengan hewan peliharaan, atau menulis untuk meredam stres. Ingatlah untuk selalu tersenyum dan melihat humor. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meredakan rasa sakit, dan merilekskan tubuh. Yang keempat, tetap menjalin komunikasi dengan semua orang. Menjaga hubungan yang baik dengan orang lain bisa menciptakan kondisi mental yang sehat. Hal ini dikarenakan karena membantu Anda untuk membangun rasa percaya diri, memberi Anda kesempatan untuk berbagi pengalaman positif, memberikan dukungan emosional, dan memungkinkan Anda untuk mendukung orang lain juga. Yang kelima, berpikir positif. Cara menjaga kesehatan mental ini sering kali terlewatkan. Hal itu dikarenakan seseorang yang kondisi mentalnya terganggu sering kali tidak bisa berpikir positif. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bagaimana Anda berpikir tentang diri sendiri dapat memiliki efek yang kuat pada perasaan. Yang keenam, latihan pernapasan. Saat stres melanda, cobalah untuk menjauh dari sumber permasalahan dan lakukan apapun yang membuat Anda lebih baik. Salah satu hal terbaik bisa dilakukan adalah dengan latihan pernapasan sederhana dengan cara tutup mata dan ambillah 10 tarikan napas dalam-dalam. Saat Anda menarik napas, tahan selama 4 detik, kemudian buang napas 4 detik. Yang ketujuh, tidur tepat waktu. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur memiliki efek negatif yang signifikan pada suasana hati. Cobalah tidur pada waktu yang teratur setiap hari dan praktikkan kebiasaan yang baik untuk mendapatkan tidur yang sehat. Cara menjaga kesehatan mental ini termasuk menonaktifkan semua perangkat elektronik 1 jam sebelum tidur. Dan yang terakhir adalah memenuhi asupan nutrisi tubuh. Makanan yang mengandung protein sangat penting untuk kesehatan otak. Selain itu, juga bisa berpengaruh pada keseimbangan mental yang sehat. Menurut Sarakan, seorang ahli gizi, otak sangat sensitif terhadap fluktuasi gula darah, sehingga penting untuk tidak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Jika gula darah dalam tubuh mengalami fluktuasi atau naik turun, maka bisa menyebabkan kecemasan. Karenanya, untuk selalu sertakan sumber protein dalam setiap makanan untuk membantu menjaga keseimbangan gula darah. Sumber protein dapat ditemukan pada salmon, telur, daging unggas, dan daging sapi. Sementara untuk nabatinya bisa didapati dari kacang-kacangan, lentil, tahu, dan tempe. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kalisa NR. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana upaya dan pencegahan anemia atau kekurangan zat besi pada remaja. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, hindari pemberian teh yang berlebihan kepada anak dan remaja. Yang kedua yaitu perbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Yang ketiga yaitu jangan lupakan vitamin C, dan yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Oke teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di IG KPKM. Pertanyaan pertama ada dari Widianing. Gimana sih Kak cara menjaga kebersihan kulit dan rambut di saat pandemi?
Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan kulit dan rambut pada saat pandemi. Salah satunya yaitu mengkonsumsi air putih. Mengkonsumsi air putih dapat membersihkan kulit dari dalam. Kemudian mengkonsumsi buah dan sayur. Mengkonsumsi buah dan sayur itu dapat digunakan sebagai antioksidan. Kemudian mengurangi makanan yang berminyak. Kemudian kurangi begadang dan juga kurangi stres. Kemudian kita harus sering mencuci muka karena setelah kita melakukan aktivitas setiap hari, aktivitas di luar rumah seharian, otomatis kita terpapar sinar matahari dan juga debu. Nah, jadi perlu sekali kita mencuci muka setelah beraktivitas di luar rumah. Kemudian mandi 2 kali sehari. Itu sangat penting sekali teman-teman untuk menjaga kebersihan kulit khususnya tubuh. Selanjutnya, gimana sih Kak cara kita untuk menjaga kebersihan rambut? Nah, kebersihan rambut itu gampang sekali. Kita harus selalu keramas karena jika kita tidak keramas, otomatis rambut kita itu akan kotor, bau, lepek, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita diperlukan untuk melakukan keramas. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Monica Pratiwiya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak males-malesan buat produktif dan menjaga kesehatan, Kak? Nah, ini menurut saya lebih ke pertanyaan pribadi ya teman-teman, pertanyaan untuk diri kita sendiri. Kita semua tentu tahu ya pada saat pandemi gini kita malas sekali untuk keluar rumah, untuk beraktivitas, apalagi produktif karena kita dituntut untuk di rumah aja. Namun, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, khususnya dalam menjaga kesehatan. Yang pertama, kita harus melawan rasa malas. Nah, rasa malas itu tidak bisa kita hindari ya teman-teman. Kalau saya ya, untuk mengurangi rasa malas, kita itu harus membuat jadwal. Nah, contohnya, misalnya jam berapa kita harus membersihkan kamar, jam berapa kita harus membersihkan rumah, jam berapa kita harus mandi, dan jam berapa kita harus olahraga. Nah, itu dapat membantu kita untuk tetap melakukan kegiatan yang produktif setiap harinya. Kalau kita sudah membuat jadwal, otomatis kita itu ada motivasi untuk melakukan kegiatan yang produktif. Seperti itu teman-teman. Intinya itu kita harus menumbuhkan rasa produktivitas di dalam diri kita biar kita tetap dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat khususnya dalam menjaga kebersihan tubuh. Seperti itu. Mungkin itu saja sih. Kemudian cari sesuatu yang memotivasi kita agar kita tetap dapat menjaga kebersihan tubuh atau tetap produktif. Misalnya kita nonton YouTube atau nonton channel yang dapat memotivasi kita untuk menjaga kebersihan tubuh. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejawab pertanyaan kakaknya, yaitu apakah rambut rontok itu bawaan dari gen atau memang dari kurangnya asupan gizi yang dikonsumsi, dan apakah rambut yang sudah rontok bisa tumbuh lagi. Lalu apa sih resep agar rambut tidak rontok lagi? Jadi, kerontokan rambut akibat stres biasanya tidak bersifat permanen. Jika stres bisa terkendali, maka rambut akan tumbuh kembali dengan normal. Namun, apabila rambut rontok terus-menerus dengan jumlah yang mengkhawatirkan dan tak kunjung berhenti, lebih baik konsultasi kepada dokter. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami rambut rontok, yaitu karena pertambahan usia, kondisi medis, faktor keturunan, atau akibat proses kimia yang pernah dilakukan, seperti mewarnai rambut dan meluruskan rambut secara permanen. Jadi, banyak orang yang percaya bahwa rambut rontok diturunkan oleh genetik ibu. Sebetulnya kemungkinan ini juga bisa diperoleh dari kromosom Y, ayah yang memiliki rambut sedikit botak. Demikian dikutip dari Medical Daily. Sebuah penelitian pernah mengkonfirmasi bahwa kebotakan memang diperoleh dari keturunan orang tua, namun tak selalu datang dari ibu. Biasanya tiap helai rambut baru akan tumbuh selama 2-6 tahun dengan pola kebotakan pada pria. Polikel rambut atau pori-pori pada kepala akan mengecil, lalu akan tumbuh rambut yang lebih halus dan tipis. Kurangnya asupan gizi juga menyebabkan rambut rontok.
Asupan gizi yang kurang baik menyebabkan helai rambut yang tumbuh menjadi lebih tipis dan rapuh, sehingga rambut menjadi rontok. Hati-hati bagi kamu yang sedang menjalani diet, karena diet yang ekstrim dapat menyebabkan kerontokan rambut. Kamu mungkin saja kekurangan zat zinc dan protein yang dibutuhkan rambut. Berikut adalah tips untuk mengatasi rambut rontok dengan bahan-bahan alami, seperti menggunakan lidah buaya, menggunakan minyak zaitun, santan, dan yogurt. Semoga bermanfaat. Nah, jadi menjaga kesehatan pada saat remaja itu penting sekali loh agar terhindar dari berbagai penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Nah, selain menjaga kesehatan secara fisik, seorang remaja juga wajib untuk menjaga kesehatan secara mental. Karena pada saat usia remaja mengalami masa pubertas, yaitu masa di mana mengalami perubahan hormon dan perkembangan fisik yang dapat membuat labil secara emosi dan dapat membuat stres. Nah, stres itu tidak baik untuk kesehatan loh, makanya jangan stres-stres ya agar tetap sehat. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di KPKM Talk selanjutnya.